Halo friends, setelah sekian lama admin gak nongol, tentunya admin hadir lagi dengan kondisi yang tentunya masih sama. Tentara Nasional Indonesia atau TNI bukanlah pasukan sembarangan. Mereka memiliki kemampuan yang cukup tangguh berkat latihan keras mereka. Ya, kalian pasti tahu latihan TNI itu gimana. Ngeri sekali. Tidak hanya itu saja, pasukan Indonesia juga sudah dikenal di seluruh dunia berkat prestasinya yang diperoleh baik dalam hal kemanusiaan, pertahanan, serta hasil perlombaan dan lain sebagainya. Dan TNI Indonesia tentunya pernah konflik dengan negara lain dan pernah berhadapan langsung. Negara manakah tersebut? Berikut admin jelaskan satu persatu. TNI berhadapan dengan tentara Gurkha. Pada tahun 1963 lalu, Indonesia pernah terlibat konflik dengan Malaysia karena Presiden Soekarno mengajak untuk mengganyang Malaysia yang tentunya Upin Ipin belum lahir. Pasukan Malaysia yang kewalahan kemudian meminta bantuan dari Inggris yang kemudian mengirimkan pasukan komando SAS dan pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha berasal dari Nepal, namun bertempur untuk Inggris. Pasukan ini memiliki senjata khas yaitu pisau kukri. Dengan pisaunya mereka bergerak dengan cepat dan menggorok leher musuhnya. Dalam pertempuran di Sakil Kilo pada 10 Juli 1964, satu peleton Tentara Nasional Indonesia Kalimantan Utara berhasil meraih kemenangan melawan dua peleton Gurkha. Dalam perang tersebut 20 orang Gurkha tewas, namun tidak ada satupun korban jatuh di pasukan Indonesia. Namun, pertempuran melawan tentara Gurkha di Gunung Tepoi, Kalimantan pada 21 November berakhir dengan kekalahan pihak TNI. Tentara Gurkha berhasil menyerang Batalion 428 Riders dari Divisi Diponegoro yang berakhir dengan tewasnya 24 prajurit TNI, sementara Gurkha kehilangan 3 personilnya. Yang kedua, tentara Indonesia berhadapan langsung dengan SAS Inggris. SAS atau Special Air Service adalah pasukan khusus dari Inggris. Mereka juga disebut-sebut sebagai pasukan paling elit di dunia dengan teknologinya yang canggih dan jauh berada di atas teknologi pasukan Kopassus milik Indonesia. Ini masalah teknologinya, kalau masalah kekuatannya ya pastinya ya bisa diadu lah. Pada 23 April 1965, pasukan Kopassus dan SAS Inggris pernah berhadapan langsung dalam penyerangan di Pelaman Mapu, Kalimantan Barat. Dalam pertempuran tersebut, 9 orang prajurit SAS tewas dan Kopassus kehilangan 2 orang prajurit. Dalam hal ini tentunya yang menang adalah Kopassus. Yang ketiga, tentara Indonesia berhadapan langsung dengan Korps Mariners. Korps Mariners adalah pasukan baret hitam milik Angkatan Laut Belanda. Ketika di Indonesia terjadi konflik Trikora, Belanda mengandalkan pasukan ini dalam pertempuran melawan TNI. Saat itu, ya tentunya kalian tahu LB Murdani dengan pasukan naga yang di Irian Barat berhasil disergap oleh pasukan Belanda ini. Pasukan tersebut tidak dapat dideteksi karena kemampuan mereka yang bergeraknya sangat senyap. PGT atau pasukan gerak cepat juga pernah terlibat bentrok dengan satuan Angkatan Laut Belanda ini. Yang keempat, tentara Indonesia berhadapan langsung dengan Korps Komando Tropen. Pasukan baret hijau ini juga merupakan milik Belanda. Dulu pasukan elit Belanda ini bernama Korps Special Tropen. Namun namanya diganti dari KST menjadi KCT. Korps Komando Tropen juga pernah berhadapan langsung dengan TNI. Hal ini terjadi ketika masa revolusi kemerdekaan dan adanya konflik RMS di Ambon. Pendirian Kopassus sendiri mengacu pada satuan asal Belanda ini. Yang terakhir atau yang kelima, tentara Indonesia
berhadapan dengan Royal Malay Regiment. Royal Malaya Regiment adalah satuan unit khusus milik negara tetangga kita, Malaysia. Satuan ini sering juga disebut sebagai Ranger, dan mereka mampu bertempur di medan yang sangat sulit dengan misi yang sangat berat. Pada 29 Desember 1963, 35 KKO atau Korps Komando Marinir atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir menyerbu markas Kalabakan. Dalam serangan tersebut, 8 prajurit RMR meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka, namun tak ada korban dari pihak KKO atau pihak Marinir TNI Angkatan Laut. Tentu serangan ini dimenangkan oleh TNI. Kemudian pesan untuk video kali ini, jangan dikira tentara Indonesia hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa. Ketika konflik terjadi, maka merekalah orang pertama yang akan diberangkatkan untuk melindungi negara kita. Belum lagi dengan tugas mereka sebagai pasukan penjaga perdamaian dan lain sebagainya.